Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada kesempatan kedua dalam bahasan sejarah peradaban Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, adik-adik. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan waktu untuk bertatap muka kembali dalam kondisi yang masih belum normal. Jadi kita harus tetap waspada untuk selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga niat kita, semangat kita, supaya tetap sehat, kemudian supaya tujuan kita tercapai, kemudian niat kita juga menjadi niat yang baik dalam rangka membahas, menuntut ilmu pada khususnya pada adik-adik tentang sejarah peradaban Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan sampai pada umatnya pada hari kiamat kelak, insyaallah, amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk masuk pada bab 1 sejarah peradaban Islam, yaitu konsep sejarah peradaban Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari sesuatu yang baik, dari niat-niat kita yang baik, dari hati yang tulus, mudah-mudahan hati, jiwa, raga, dan pikiran kita mendapatkan hal-hal yang positif. Begitu juga terkait dengan sejarah. Sejarah berarti kita mempelajari masa lampau yang telah berlalu, peristiwa-peristiwa yang lalu, peristiwa-peristiwa masa lalu, baik itu yang baik maupun sejarah yang menunjukkan ketidakbaikan kondisi masyarakat, sehingga kita mengetahui, dan barangkali dari sejarah itu kita dapat untuk membandingkan, untuk mempelajari, untuk menata kehidupan kita yang lebih baik lagi. Karena ada sejarah masa lampau yang ditulis atau diabadikan menjadi satu pelajaran-pelajaran buat kita. Ada sejarah yang baik yang juga menjadi pelajaran-pelajaran buat kita semua, menjadi ibroh, menjadi suatu contoh tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu adalah bagian sejarah-sejarah. Kalaupun kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam, tentu kita lebih mengkhususkan lagi bagaimana Islam dalam kondisi pra-Islam atau sebelum Islam atau setelah Islam. Bagaimana Islam itu pernah menjadi suatu barometer ukuran kemajuan ilmu pengetahuan ketika
masa itu Eropa masih keterbelakangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Bagaimana itu menjadi suatu bentuk daripada contoh ketika Islam mengembangkan suatu peradaban baru yang bersentuhan dengan dua peradaban besar, dua superpower, yaitu Romawi dan Persia. Itu mempengaruhi peradaban Islam, khususnya dalam dimensi ilmu pengetahuan, dalam dimensi kebudayaan, yang mana Islam diwarnai oleh dua peradaban tersebut. Suatu contoh, misalkan mata uang dinar itu adalah pengaruh besar daripada Romawi yang saat itu sudah memiliki nilai tukar barang dengan mata uang. Nah, itu merupakan adopsi atau persentuhan dari peradaban di antara dua peradaban besar, dua superpower besar antara Romawi dan Persia. Mereka adalah lebih unggul sebelum Islam itu sendiri mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka. Ketika Rasul itu mengarahkan bahwa apabila sakit maka datanglah ke Al-Farisi. Al-Farisi adalah dikenal sebagai seorang tabib yang berguru. Tabib itu adalah dokter yang berguru pada masa di mana dalam kemajuan Persia. Jadi Al-Faris adalah seorang yang ahli dalam ilmu kesehatan. Nah, jadi perkembangan sejarah peradaban Islam tentu bersentuhan dengan peradaban yang sudah berkembang pada masa itu, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Persia. Itu tidak dipungkiri mempengaruhi peradaban Islam. Terkait dengan peradaban yang terkait dengan budaya, yang terkait dengan ilmu dan teknologi, Islam sangat terbuka. Artinya Islam terbuka terhadap segala bentuk-bentuk yang terkait dengan ilmu-ilmu duniawi, yang terkait dengan peradaban, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Tapi kalau dalam akidah, tentu kita tidak boleh mengadopsi, karena akidah sudah disyariatkan, sudah ditentukan oleh syariat Islam itu sendiri. Tapi kalau dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentu berdasarkan atas penelitian empiris, pengamatan. Nah, itu tidak terkait dengan akidah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,